Bengkel kali ini merupakan spesialis tambal ban bulldozer segala ukuran dan segala kondisi. Selagi ban yang datang belum benar-benar berubah menjadi abu, mereka masih bisa mengatasinya. Pasien kali ini memiliki sedikit lubang dan beberapa dinding ban yang sudah hancur. Harga ban baru di Pakistan masih terbilang mahal. Walaupun kondisinya sudah cukup parah, tapi owner dari ban ini masih kekeh untuk diakali dulu. Karena mekanik Pakistan bekerja secara profesional, jadi mereka menerima pasien tersebut tanpa alasan. Ban bulldozer langsung disandarkan ke tiang kecil untuk mempermudah proses evakuasi. Belati langsung digunakan untuk menyayat permukaan ban yang sudah rusak. Untuk permukaan tebal, mereka perlu menggunakan combo dari cabit dan pahat besi. Membuang permukaan ban yang sudah hancur dan tidak menempel pada struktur utamanya harus dilakukan untuk memastikan proses penambalan berjalan dengan lancar. Mengupas permukaan ban juga tak bisa dilakukan sembarangan, perlu analisis dan pengalaman yang tinggi. Salah kalkulasi sedikit saja bisa bengkak di anggaran dan berpotensi mengurangi kemungkinan kemenangan tim. Tapi hal ini bukanlah masalah, mengingat skill mekanik Pakistan sudah berada di atas rata-rata manusia biasa. Skill pasif yang mereka miliki bahkan bisa diaktifkan selama pertandingan berlangsung. Item khusus mengamplas permukaan ban dipakai untuk mengatasi lawan kali ini. Item ini memiliki peran yang cukup krusial, yaitu mengikis permukaan ban dan membersihkannya dari kotoran. Bekas serangan menggunakan item ini juga memiliki tekstur yang kasar. Tentu ini sangat baik untuk merekatkan lakban nantinya. Player yang menggunakan item poles juga tak boleh sembarangan. Hanya dia yang sudah berpengalaman dan menggunakan APD lengkap yang dapat diperbolehkan untuk menggunakannya. Mata amplas perlu dibalik beberapa kali untuk memastikan kinerjanya selalu berada pada kapasitas maksimal. Menggores permukaan ban harus dilakukan sampai ke bagian dalam. Khusus untuk lubang diperlukan goresan yang lebih dari bagian lain. Player ini sudah mengaktifkan skill auto aim untuk menggunakan item tersebut. Area yang diserang juga sudah dipastikan hanya bagian objektif pertandingan saja, tidak melebar kemana-mana. Lapisan ban yang mengelupas dan retak menandakan usia pakai dari ban ini yang sudah mencapai jutaan tahun. Tapi kata ganti baru tidak ada di kamus bahasa Pakistan. Mereka akan merestorasi segala hal yang masih dapat direstorasi. Hal ini dilakukan untuk menekan anggaran yang dikeluarkan dan memaksimalkan profit. Setelah permukaan selesai dipoles, mereka mengganti mata amplas dengan yang lebih tajam. Mata amplas ini berfungsi menyerang permukaan ban yang paling luar. Merubah posisi ban saja perlu kerjasama minimal 3 orang. Bagian dalam ban juga tak luput dari serangan. Bahkan bagian dalam ban menjadi titik paling krusial yang harus mereka bereskan. Lubang ban bocor kemudian dilebarkan menggunakan alat khusus. Ini dilakukan untuk menguraikan area terdampak secara lebih baik. Jadi tambalan yang dipasang bisa menutup secara maksimal. Selain itu, oleskan lem glukol ke area yang sudah dibersihkan secara merata. Lem glukol ini bukanlah lem sembarangan. Material hitam yang digunakan merupakan material spesial yang hanya bisa ditemukan di daratan Pakistan. Material ini khusus dibuat untuk merekatkan bahan seperti karet secara maksimal. Karet tambal ban premium kualitas tinggi diimpor langsung dari Cina untuk digunakan menambal ban bulldozer. Karet ini memiliki elastisitas dan daya rekat yang tiada tanding. Membuka cover plastiknya saja perlu effort. Beliau langsung mengaplikasikan karet tambalan ke area yang sudah disiapkan sebelumnya. Selain memiliki ketahanan dan elastisitas yang super, tekstur yang dimiliki juga memungkinkan untuk diaplikasikan ke segala jenis permukaan ban. Lubang bocor harus digunting dan dirapikan. Karet tambalan yang digunakan juga bukan main. Lapisan demi lapisan diaplikasikan secara maksimal. Bagian dalam ban juga ditambal dengan material yang sama. Bahkan tambalan di bagian dalam menjadi titik paling krusial, sehingga harus diproses secara hati-hati. Setelah layer pertama diaplikasikan, beliau kemudian memotong secara memanjang karet tambal ban untuk menambal lubang yang bocor. Metode menambal seperti ini memiliki kualitas dan durability yang jauh lebih baik daripada menambal satu arah. Silangan 2 arah mampu menahan tekanan angin yang lebih baik. Setelah itu, tutup tambalan silang dengan karet yang lebih tebal dan kuat. Karet yang tebal memiliki kekuatan dan durabilitas yang lebih, namun tidak dapat diaplikasikan ke segala macam permukaan, hanya cocok pada permukaan rata. Karet yang diaplikasikan juga nggak pelit sama sekali. Layernya brutal abis. Untuk sisi luar, mereka menggunakan metode tambalan karet tipis yang diaplikasikan secara tumpuk-menumpuk sampai menutupi semua permukaan hingga rata. Tambalan ini akan menyatu dengan ban secara sempurna setelah melewati proses hot press. Setelah down, satu skuad dikerahkan untuk memindahkan ban ke
meja eksekusi untuk mengepres tambalan dengan suhu panas. Karena meja yang tersedia terbatas, mereka menggunakan tumpukan batu untuk mengganjal ban agar rata. Tekstur karet ban dan satu karung berisi pasir besi disiapkan untuk beban dasar yang fleksibel. Kedua item ini mampu menekan semua permukaan ban secara lebih baik. Setelah itu, tumbuk beberapa balok kayu sampai memenuhi ban. Dongkrak ulir dan rantai jangkar kapal selam digunakan untuk mengepres ban secara maksimal. Metode seperti ini memiliki efektivitas yang bukan main. Tabung gas dan pelontar api kemudian memasuki pertandingan. Setelah beberapa saat, bongkar alat pres sementara ini. Membongkarnya saja, beliau hanya perlu satu asisten. Tinggal angkat semua balok dan beban. Ban ini pun harus digotong satu skuad untuk membangkitkannya. Pisau dapur kemudian digunakan untuk menyayat permukaan luar dari tambalan ban yang tidak merekat sempurna. Ini wajar karena tambalan utama hanya berada pada area terdekat dengan lubang bocor. Hasilnya sangatlah memuaskan, seperti ban baru yang tak pernah bocor sebelumnya. Overpower parah. Kali ini, bengkel di Pakistan kedatangan truk kontainer yang membawa bangkai kontainer korban kecelakaan brutal di Pakistan. Dua truk kren didatangkan untuk membantu proses penurunan subjek dari bak kontainer. Pengendali kren harus duduk di atas rooftop untuk mengoperasikannya. Posisi ini memungkinkan player untuk memantau jalannya pertandingan dengan lebih baik. Mekanik lain bertugas untuk mengatur tali baja agar bangkai truk dapat dibalik dengan sempurna. Kerusakan pada bodi truk menjadi tanda sedahsyat kecelakaan yang terjadi. Tidak hanya ringsek brutal, tapi semua komponen truk juga hangus terbakar. Roda depan bahkan sampai terpisah dari sasis utamanya. Kerusakan di bagian depan bahkan setara dengan hantaman meteor yang jatuh dari luar angkasa. Motor raja yang sudah dimodifikasi menjadi roda 3 didatangkan untuk mengangkut bangkai kabin. Motor ini mampu mengangkut beban maksimal hingga 5 ton. Bangkai kabin akan dibawa ke bay sebelah untuk direstorasi. Bengkel ini hanya akan fokus pada restorasi sasis dan semua komponen penggerak. Beliau langsung solo mengajak lawan Baiwan. Dengan skill pasifnya yang sudah terasah, mekanik Pakistan ini langsung adu mekanik untuk mengalahkan lawan yang sudah melemah. Kekuatan tangan mereka berada di luar batas manusia kaum rebahan. Membuka baut besar yang sudah terbakar bahkan bisa dilakukan dengan mudah. Skill seperti ini tidak bisa diperoleh begitu saja, melainkan harus melalui ribuan pertandingan. Linggis besar digunakan untuk menjatuhkan per daun yang sudah terlepas dari sasis. Tak butuh waktu lama, kaki-kaki tronton dapat dilepas dengan mudah. Sasis baru mereka beli dari bengkel sebelah untuk menggantikan sasis lama yang sudah terbakar. Skuad Pakistan bekerja sama untuk merakit semua komponen sasis menjadi satu. Basic attack yang sudah diperkuat langsung di-spam ke arah lawan yang terlihat. Walaupun terlihat mudah, tapi power dan durability yang digunakan bukanlah main. Sasis press diperlukan untuk merekatkan kedua besi sasis agar menjepit dengan sempurna. Setelah itu, serang dengan skill 2 sampai menyatu. Setiap sisi dan proses harus diukur untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar internasional. Besi ekstra ditambahkan untuk menambah tinggi kendaraan. Ini disesuaikan dengan kapasitas muatan truk nantinya. Anak kecil di sana bahkan sangat senang untuk berkontribusi. Water pass tak lupa mereka gunakan untuk mengukur kemiringan sasis. Setelah semua aman, mekanik Pakistan lanjut untuk menyelesaikan objektif pertandingan. Basic attack kembali dilancarkan untuk memastikan sasis rata dengan besi tambahan di atasnya. Anak kecil berusia belasan tahun bahkan sudah mulai adu mekanik dengan sasis tronton, bukan adu mekanik di Land of Dawn. Lempengan besi menjadi bahan baku yang berharga di sana. Selagi masih ada item bengkel, mereka mampu mengubahnya menjadi berbagai hal yang berharga. Lempengan besi ekstra ditambahkan di bagian bawah sasis untuk menambah durability sasis terhadap muatan yang berat. Dilihat dari kerangka besi yang mereka buat, truk ini digadang-gadang mampu mengangkut beban mencapai ratusan ton nantinya. Sasis yang mereka kerjakan tentu harus didasarkan pada request dari customer. Pria ini bahkan tak perlu menggunakan pelindung mata untuk melancarkan skill 2. Berbeda dengan temannya, dia masih perlu menggunakan pelindung mata. Mereka bahkan membiarkan anak kecil ini mencoba melancarkan skill 2. Merakit sasis kontainer menjadi pekerjaan sehari-hari di sana. Setelah Don rapi
merapikan setiap sudut sasis dengan gerinda amplas. Per daun bekas yang masih layak pakai kemudian dipilih untuk memasuki pertandingan. Kaki-kaki tronton lain juga merupakan kanibalan dari bangkai kontainer yang sudah tak terpakai. Semua komponen harus diganti karena suhu tinggi hasil terbakarnya bangkai kontainer mampu mengurangi kepadatan logam. Ini akan sangat berbahaya jika dipaksa untuk diakali. Pesawat sederhana berjenis katrol digunakan untuk membantu memasang per daun belakang. Memasang gardan belakang yang masih utuh juga menggunakan bantuan dari katrol ini. Anak kecil di sana sudah dilatih untuk berkelahi dengan kerasnya dunia. Geril mencari pengalaman sejak dini. Kabin yang sudah direstorasi dari bengkel sebelah langsung didatangkan untuk segera dipasang. Warna oranye menjadi warna yang dipilih sesuai request dari customer. Memasang kabin ini tinggal PNP saja, tak perlu repot-repot mengakali. Roda yang mereka gunakan juga hasil kanibalan dari tronton lain, namun roda ini masih layak pakai. Kerjasama full satu sekuat mampu menghasilkan attack speed dan power yang tiada tanding. Semua komponen truk dibuat sendiri dengan memanfaatkan barang bekas yang tersedia. Uji coba kecil dilakukan dengan menyalakan mesin. Bagi mereka, merakit kontainer seperti merakit mainan Lego. Easy banget, tak sampai seminggu mereka berhasil menyelesaikan pertandingan kali ini. Overpower parah. Poros engkol baja tunggal pada kompresor ini patah karena torsi. Umumnya, jika poros engkol baja tunggal patah, di tempat kita pasti akan langsung dibuang. Namun, di Pakistan, suku cadang sulit didapat. Pemilik memilih memperbaiki daripada mengganti. Dengan harapan tersebut, pemilik langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor andalannya. Ia pun melaju ke bengkel Mr. Lauba. Sang maestro mengaku mampu memperbaiki benda-benda yang tidak bisa diperbaiki oleh orang biasa. Setelah pemeriksaan awal, Mr. Lauba yang berpengalaman di bidang baja, meyakinkan pemilik bahwa poros engkol dapat diperbaiki dan hanya membutuhkan biaya Rp200.000. Tugas pertama Master Lauba adalah mengukur secara akurat luas area yang rusak untuk memastikan luas area yang diperbaiki sama persis dengan aslinya. Ia memasang bagian kepala poros yang rusak pada mesin bubut dan menggunakan karakteristik cak 3 rahang untuk membuatnya menjadi counterweight. Kemudian, Master Lauba menggunakan pahat bubut untuk memproses penampang melintang. Karena material poros engkol begitu keras, pahat bubut biasa sulit untuk mengikis. Master Lauba menggunakan pemanasan astelina untuk mengubah struktur fisik material sehingga pembubutan dan pemrosesan dapat dilakukan dengan lebih lancar. Dengan pemanasan, sang maestro dapat memotong material dengan lebih mudah dan serpihan besi meluncur turun dengan lancar. Menghadapi tantangan kemiringan permukaan patahan yang besar, ahli mesin meningkatkan lebar pemotongan untuk menyisakan bos yang diperlukan untuk penyambungan sumbu. Hal ini tidak hanya memungkinkan penyambungan selanjutnya, tetapi juga memastikan poros engkol yang telah diperbaiki tetap konsentris dan koaksial. Selanjutnya, master juga perlu melepas roda gigi di ujung belakang poros engkol, tujuannya agar poros engkol dapat terpasang sempurna pada pelat cakar untuk meletakkan fondasi bagi pemrosesan selanjutnya. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan konsentrisitas poros engkol, Master Lauba mengadopsi perlakuan annealing pemanasan yang sama seperti sebelumnya untuk memudahkan dalam proses pemotongan. Mengingat luasnya area yang akan dipotong, Master Lauba menunjukkan kesabaran dan keterampilan yang presisi untuk memastikan suhu yang tepat dan pemotongan yang akurat agar bos sambungan nantinya dapat menyatu sempurna dengan ujung poros engkol. Pengeboran ujung poros engkol sangatlah penting. Langkah ini memerlukan penggantian mata bor dengan spesifikasi yang berbeda-beda agar dapat mengebor poros secara akurat. Tahap pemrosesan ini akan selesai jika diameter lubang memenuhi persyaratan. Karena kepala poros memendek akibat pemotongan, Master menemukan bagian baja bulat dengan material yang sama. Baja bulat tersebut tidak hanya harus menyatu sempurna dengan lubang yang disediakan pada poros engkol, tetapi juga perlu memastikan kekuatan dan presisi keseluruhan setelah penyambungan. Agar panjang setelah penyambungan sesuai spesifikasi pabrik, ahli menggunakan sigmat andalannya mengukur titik pemotongan presisi itu. Ia memakai pisau ulir untuk pemotongan dengan sangat akurat, memastikan tonjolan yang akan disambung ke poros engkol terpasang sempurna, sehingga tidak ada kesalahan pengerjaan yang memengaruhi panjang keseluruhan poros engkol. Akhirnya persiapan untuk penyambungan 3 bagian pun telah siap. Melalui ketukan dan penyesuaian yang presisi, sang ahli memastikan bahwa poros engkol yang telah disambung tidak hanya tampak tak terbedakan secara visual, tetapi juga kembali ke performa mekanis semula.
Setelah penyambungan selesai, Master Laoba lalu mengelas setiap sambungan. Ia melakukan pengelasan dengan begitu cermat, setiap celah diisi hingga penuh. Setelah proses pengelasan selesai, Master Laoba juga melakukan pengikisan secara presisi pada bekas las di 2 titik sambungan, memastikan permukaannya rata dan halus, serta benar-benar sesuai dengan spesifikasi pabrikan asli. Setelah pekerjaan pembubutan pada permukaan bagian penghubung selesai, bagian-bagian yang tidak rata yang tersisa dipoles halus menggunakan mesin gerinda. Setelah bagian gigi dipasang kembali pada tempatnya, poros engkol mesin kompresor yang awalnya patah telah selesai diperbaiki. Master Laoba begitu senang melihat hasil kerja kerasnya. Kawan-kawan, coba deh lihat truk Pakistan ini. Apa pikiran pertama kamu? Pasti, kamu menjawab truk ini muatannya overload. Sebenarnya tidak. Yang menyebabkan truk terbaring seperti ini adalah hiasan motifnya. Berat pada bagian bak mencapai 5 ton, sedangkan di bagian depan 3 ton. Belum lagi ditambah muatan segunung, ada yang tahu jumlahnya. Saya sendiri tak tahu. Dengan jumlah muatan yang tidak bisa dihitung itu, bagian baut pengunci roda belakang mengalami patah semua. Kalau truk bermuatan seperti ini berada di Konoha, pasti Ladusing akan berkata, wah ada duit berjalan nih, lumayan nih, tanyain STNK dan SIM ah. Sopir truk bernama Ufafa langsung menelpon bengkel pesawat untuk melakukan perbaikan. Tak lama kemudian para mekanik pesawat datang, dengan menggunakan sepeda motor roda 3, tak tanggung-tanggung semua peralatan bengkel tempur dibawa mereka. Para mekanik Pakistan langsung mengeluarkan semua peralatan tempur, mulai dari dongkrak, pengganjal, dan pompa angin tangan. Emangnya pompa tangan buat apa, Bang? Lah yang ndak tahu kok tanya saya, tanyakan sama Rocky Gerung sono. Mekanik berbaju abu-abu langsung memulai pekerjaan, mengangkat bak truk dengan bantuan dongkrak kecil. Ia memompa dongkrak dengan penuh keyakinan tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah ketinggian dongkrak kecil mencapai batas maksimum, mereka segera memasang penyangga spiral pada bagian rangka sasis dan rangka bak truk. Lalu mekanik berbaju abu-abu memindahkan posisi pengangkatan. Proses pengangkatan seperti ini harus dilakukan penuh sabar, mengingat truk dalam kondisi bermuatan. Sedikit saja ada kesalahan, tidak menutup kemungkinan mereka semua akan pindah alam. Pak tua berbaju ungu ini tidak tinggal diam. Ia melepas semua baut poros roda, untungnya kondisi poros itu masih bagus. Kemudian ia melepaskan mur pengunci hap roda, tujuan utamanya adalah agar dapat melepaskan bagian brake drum. Walaupun peralatan kunci mereka tidak canggih, mereka tetap tekun menjalani pekerjaan. Selanjutnya mereka bekerja sama melepaskan bagian hap roda, lalu Pak Tua melepaskan semua baut yang patah. Baut roda ini tidak bisa digunakan kembali, jadi Ufufafa mengganti semuanya. Di saat mekanik lainnya melepaskan baut yang masih menempel di bagian pelek, hal yang aneh pun terjadi. Salah satu ban jatuh, dan tongkat Sun Gokong terlempar. Untung saja, tidak mengenai abang berbaju coklat dan ungu. Pak Tua memang sangat memperhatikan kebersihan. Setiap bagian komponen yang ia lepas dibersihkan. Ia selalu ingat perkataan guru sekolah dasarnya dulu, kalau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sekarang mereka memasang baut baru, setiap baut dimasukkan pada bagian hap roda hingga tembus ke brake drum. Semua baut sangat presisi. Pak Tua mengeluarkan palutor, memukul setiap baut dengan kekuatan penuh. Agar bearing dapat bertahan awet hingga 7 generasi, Pak Tua memberikan pelumasan gemuk baru pada bearing lama. Selanjutnya bagian brake drum dapat dipasang kembali, tidak lupa mur penahan bagian hap dipasang. Poros roda belakang juga dipasang dengan packing baru. Melihat cara kerja Pak Tua berbaju ungu, saya meyakini kalau dia dulunya juga salah satu mekanik pabrik SMK. Setelah semua mur pelek ban dikencangkan, dongkrak dan penyangga spiral dapat dilepaskan. Ufufafa sangat senang melihat truknya dapat berjalan kembali dan ia langsung menghidupkan mesin, melanjutkan perjalanan melewati Samudra Hindia hingga Samudra Atlantik.